Sebelum melanjutkan kegiatan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah dalam rangka permohonan kita agar acara ini dapat menjadi acara yang bermanfaat dan lancar hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan, sekaligus membuka secara resmi acara workshop Hospitality Sumber Daya Manusia Pelayanan Perpustakaan dalam rangkaian peringatan Hari Kunjung dan Bulan Gemar Membaca yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Hening Widiatmoko MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang hadir pada workshop Hospitality Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan tanggal 11 Oktober 2022 dan seluruh narasumber dan undangan yang hadir baik virtual maupun offline. Saya mohon maaf karena tidak bisa langsung hadir untuk menyampaikan sambutan pembukaan ini, karena pada waktu yang bersamaan saya justru menjadi narasumber di undangan di Telkom University hari ini. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikan sambutan pembukaan menggunakan video atau tapping. Mudah-mudahan berkenan. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Tentu kita bersyukur atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, atas ridho dan rahmatnya hari ini kita dapat bersama dalam keadaan sehat. Bapak Ibu sekalian, ketika judulnya adalah hospitality dalam kaitan dengan pengembangan sumber daya manusia untuk tenaga atau pengelola perpustakaan, maka tentu kata hospitality ini berkaitan dengan pelayanan. Ya, bagaimana keramah tamahan itu bisa dibangun oleh pengelola perpustakaan agar tujuannya bagaimana ada hubungan batin yang baik, ada konektivitas dan relationship yang terbangun dengan baik antara pemustaka dengan pengelola perpustakaan. Jadi ketika ini bicara tentang keramah tamahan, memang diperlukan untuk upaya untuk memperbaiki, meningkatkan kualitasnya. Karena tidak semua orang yang ada di pengelola perpustakaan ini siap untuk menjadi orang yang melayani dengan ramah. Dan ini tentu perlu ada ilmunya, ada pengetahuannya, dan ini juga didorong melalui workshop yang dikaitkan dengan hari yang ada di bulan Gemar Membaca tahun 2022. Kami sangat berharap mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi semua, karena tentu tambahan pengetahuan diperlukan untuk memperbaiki pola kerja, kinerja pelayanan kita. Tujuan dari pelayanan publik adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan itu untuk sampai dengan kepuasan dari orang yang kita layani, dalam hal ini pemustaka. Jadi dalam kesempatan ini saya sangat berharap semua yang ikut hadir untuk mengikuti workshop ini, berharap mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik dan mendapatkan manfaat dari workshop ini. Tentu saja menjadi lebih tahu jauh lebih baik, karena bagian dari thalabul ilmi, kita selalu berusaha mencari ilmu dan itu sangat bermanfaat untuk mengembangkan pola kerja kita. Dan tentu saja saya sangat berharap sebagai pegawai yang mengelola perpustakaan akan memberikan dampak positif dalam cara kita melayani orang di perpustakaan. Saya mohon maaf sekali lagi tidak bisa hadir langsung, tapi mudah-mudahan dalam video ini saya berharap betul bahwa workshop hospitality untuk SDM pengelola perpustakaan ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih untuk narasumber yang sudah bersedia hadir.
Mudah-mudahan ilmu yang Bapak tularkan ini bisa bermanfaat bagi SDN pengelola perpustakaan. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Workshop Hospitality Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan tanggal 11 Oktober 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dan juga telah membuka secara resmi dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Hening Widiatmoko, MA. Baik, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya merupakan acara inti pada kegiatan hari ini, yaitu workshop Hospitality Sumber Daya Manusia Pelayanan Perpustakaan. Dan untuk itu, saya akan memberikan acara ini kepada moderator yang akan memandu kegiatan ini. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Moderator kita pada hari ini adalah seorang pustakawan yang luar biasa dan tentu akan memandu jalannya acara hingga ke akhir nanti. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Harni Fadilah SE, dan saya juga mengundang Ibu Harni Fadilah SE untuk menjadi moderator pada hari ini. Untuk hadirin yang hadir baik secara daring maupun luring dapat mempersiapkan dirinya karena acara workshop akan segera dimulai. Oleh karena itu, saya serahkan kegiatan hari ini kepada moderator, Ibu Harni Fadilah SE. Disilakan. Terima kasih kepada Ibu MC atas waktunya. Ya, biar enak saya berdiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perkenannya kita bisa hadir pada acara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir baik secara luring maupun daring. Dan kebetulan saya menerima berita ini yang paling jauh dari NTT, Palembang, dan Palopo. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, saya Harni Fardila selaku moderator. Izinkan saya untuk memandu acara hari ini hingga selesai nanti. Masih dalam rangka bulan kegemaran membaca, pada saat ini kita akan membahas mengenai hospitality, sumber daya manusia, pelayanan perpustakaan. Sebenarnya apa sih hospitality itu? Untuk apa ada hospitality? Terus apa hubungannya dengan perpustakaan? Nah, untuk mengetahui hal itu, telah hadir di tengah kita seorang narasumber. Beliau telah berpengalaman baik internasional maupun nasional, kebalik ya, baik nasional maupun internasional. Beliau berpengalaman mengenai hospitality ini. Dan pada kesempatan ini, kita akan kupas tuntas mengenai hospitality ini. Marilah, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita, Bapak Sauki. Selamat datang, Pak. Oh, ternyata masih muda, teman-teman. Mungkin Kang Sauki aja ya kita panggil. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah, baik. Sudah siap memberikan pengalamannya kepada teman-teman kita di sini? Ya, siap. Izin lupa masker. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau bernama Sauki Abdul Syahid Fikar Adha. Lahir di Bandung, tanggal 13 Juli 1989. Adik saya ini masih muda banget. Kemudian beliau lulusan D3 Ilmu Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
S1-nya Manajemen Industri Catering dan Pariwisata UPI, kemudian S2-nya Ilmu Komunikasi Public Relation Unpad. Pengalaman bekerjanya, beliau pernah bekerja di Hotel Enhai tahun 2010, kemudian Hotel Mulia Senayan Jakarta tahun 2010, pernah bekerja juga di Banyan Tree Group Hotel Dubai, Uni Emirat Arab pada tahun 2011, dan tahun 2016 sampai sekarang beliau mendedikasikannya di perpustakaan provinsi ini. Pada sesi ini saya beritahukan bahwa kali ini kita akan terdiri dari 3 sesi ya Kang ya. Ya. Yang pertama ada pemaparan materi, dilanjutkan nanti sesi keduanya simulasi, dan sesi terakhir adalah tanya jawab dan diskusi. Baiklah, untuk menyingkat waktu, tidak berlama-lama lagi, saya persilakan kepada narasumber untuk memberikan materinya. Mangga, silakan Kak. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Mungkin saya berdiri. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kadis setelah membuka acara kegiatan workshop ini, kepada Pak Kadis, Bapak Dr. Hening Widiatmoko MA, atas sambutannya sebagai pengantar kegiatan ini, dan juga tak lupa terima kasih kepada Bapak Ibu, Akang Teteh yang hadir secara luring maupun secara daring, apalagi tadi kata Ibu Moderator ada yang dari NTT ya, ada yang dari Palembang dan Palopo. Terima kasih atas kehadirannya, juga serta peserta yang mengikuti acara kegiatan ini melalui daring. Pertama-tama saya di sini mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing ya. Di sini bahasanya mungkin sharing pengalaman dengan berdasarkan background pendidikan saya dan background pekerjaan saya sebelumnya, dan juga pengalaman pekerjaan saya di Dinas Perpustakaan Provinsi daerah ini. Yang pertama mungkin kita langsung ke materi, yaitu dengan judul Hospitality Sumber Daya Manusia Pelayanan Perpustakaan. Selanjutnya. Yang pertama yaitu sekilas tentang hospitality. Mungkin di sini kebanyakan bertanya apa sih hospitality itu? Mungkin ada yang hospital pasti yang pertama terbesit di pikiran memaknai terkait rumah sakit, hospital, rumah sakit misalnya seperti itu. Memang tidak salah, karena mungkin kebanyakan bahwa Bapak Ibu sekalian, Akang Teteh sekalian tidak banyak mendengar informasi terkait hospitality ini, dan juga memang tidak semua berkecimpung di dunia hospitality ini. Mungkin buat saya yang memang pendidikannya atau memang pernah bekerja di dunia perhotelan, sudah tidak asing lagi dengan istilah hospitality ini. Selanjutnya, jadi diibaratkan hospitality itu apa sih? Hospitality itu apabila diterjemahkan secara dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, yaitu artinya adalah keramah tamahan atau perilaku untuk membuat ramah dari kita selaku tuan rumah kepada tamu. Nah, next. Menurut kamus Merriam-Webster pada tahun 1913 bahwa hospitality itu memiliki 2 makna. Yang pertama adalah hospitable. Hospitable di sini adalah sebuah perlakuan, penyambutan, dan perilaku. Yang makna kedua yaitu kegiatan atau bisnis yang berfokus pada layanan kepada tamu. Memang secara umumnya hospitality ini berkegiatan di dunia seperti F&B, hotel, dan restoran. Selanjutnya,
Jadi berdasarkan menurut kamus Webster, Merriam-Webster di sini dapat didefinisikan kembali bahwa hospitality itu adalah sebagai pengetahuan, sikap atau etika, dan juga keterampilan dalam melakukan pelayanan yang wajib diberikan oleh pelaku jasa atau di sini kita pelayanan perpustakaan kepada penerima jasa, yaitu tamu atau misalnya di perpustakaan yaitu adalah pemustaka, dengan penuh kehangatan dan keramah tamahan sehingga penerima jasa atau tamu dapat merasa nyaman dan puas dan tak lupa juga merasa dihargai sebagai jiwa manusia seutuhnya. Tadi di pembukaan oleh Pak Kadis diutarakan bahwa ada keramah tamahan untuk menekankan pelayanan dari hati ke hati. Memang itu hospitality itu kalau boleh saya bold intinya itu seperti itu. Kemudian next. Nah, selanjutnya adalah jenis produk hospitality. Sebelum ke sini, misalnya ketika kita di rumah ada tamu yang berkunjung ke rumah kita, kita menyambutnya dengan penuh kehangatan, keramah tamahan, itu juga sudah bisa dikategorisasikan sebagai kegiatan hospitality. Kemudian selanjutnya yaitu jenis produk hospitality. Yang pertama adalah tangible atau komponen produk nyata. Kalau di industri hospitality, produk tangible mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya, mungkin ketika hotel atau restoran berarti makanannya, minumannya, akomodasi atau semua fasilitas dan sebagainya. Apabila dikaitkan dengan pelayanan perpustakaan berarti bukunya itu sendiri, fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti akomodasi, toilet, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu intangible atau komponen pelayanan. Nah, di sini komponen pelayanan ini termasuk yang sangat penting. Selain produk tangible, produk intangible juga menjadi komponen atau unsur yang penting di dalam melakukan pelayanan. Contoh, di perpustakaan bukan hanya ketika pemustaka datang ke ruangan mendapatkan buku yang dia cari atau mendapatkan informasi yang dia cari, juga pemustaka diharapkan mendapatkan servis yang excellent, mendapatkan pelayanan yang baik untuk membuat pemustaka itu merasa nyaman dan puas. Kemudian selanjutnya, adapun konsep hospitality di sini yang pertama poinnya adalah pelayanan people to people atau P2P yang tadi Pak Kadis sudah utarakan di awal di pembukaan bahwa saya mengambil contoh di Jepang. Pernah ada robot yang menggantikan run front office di sebuah hotel. Memang robot cukup membantu, tapi robot hanya berdasarkan perintah logika pemrograman saja. Robot tidak bisa mengerti kompleksitas perasaan dan emosi manusia. Seperti itu, bahwa sejatinya ketika kita di pelayanan perpustakaan, melayani siapa? Pemustaka. Pemustaka itu siapa? Manusia. Ketika manusia berarti masuk ke konsep pelayanan people to people. Di sini memang bahwa konsep manusia itu sangat harus sebagai kita pelaku jasa harus sangat dilayani. Seperti itu untuk meraih kenyamanan dan kepuasan itu sendiri. Bahwa keramah tamahan ini agar terus diterapkan, diulangi kemudian agar dapat menjadi sebuah kebiasaan. Selanjutnya yang kedua adalah adanya keramah tamahan dan kehangatan pelayanan dalam setiap operasionalnya. Apabila saya boleh sharing di sini ya, misalnya kalau di hotel bisa kita gambarkan ketika tamu datang, setiap gerak-gerik, setiap langkah-langkah operasionalnya membutuhkan kehangatan. Tidak bisa misalnya tamu datang, oh ya silakan duduk, hanya sekedar gitu aja. Pasti misalnya di beberapa kegiatan hospitality dimulai dengan menyapanya, senyum, seperti itu. Ada yang bisa saya bantu, mempersilahkan duduk, seperti itu. Mungkin apabila dikaitkan dengan pelayanan perpustakaan,
Ketika pemustaka datang ditanya keperluannya apa, membutuhkan informasi terkait apa, seperti itu. Atau mungkin yang bertugas di ruangan, ketika pelayanan perpustakaan ada jam istirahat atau apa, berarti mengumumkan, menginformasikannya tuh enggak misalnya, yuk bentar lagi istirahat ya. Tidak seperti itu, mungkin dengan bahasa communication skills-nya, pemilihan tata bahasanya memang itu harus dikuasai atau di konsep sebelumnya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada unsur pelayanan. Unsur pelayanan itu yang pertama adalah keramah tamahan. Yang ini memang hospitality utama keramah tamahan. Keramah tamahan yaitu bagaimana kita menyambut tamu. Bagaimana kita menyambut tamu, kita harus menumbuhkan jiwa sense of welcoming. Sense of welcoming ini harus terus kita latih sebagai kita, apalagi kita yang memang bertugas di pelayanan perpustakaan. Sense of welcoming ini kalau diibaratkan harus terus dilatih. Misalnya ketika selamat datang di Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Barat, itu sangat memberi dampak yang positif bagi pemustaka karena merasa disambut. Yang kedua yaitu kesopanan. Kesopanan bagaimana kita berinteraksi dengan pemustaka, baik dengan tamu sehingga mendapatkan informasi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu keakraban dan saling menghormati. Di dalam industri hospitality ini, tamu mengharapkan untuk memperoleh pelayanan atau servis yang maksimal dari penyedia jasa yaitu atau pelayanan itu sendiri untuk memuaskan atau bahkan melebihi ekspektasi mereka. Di sini adalah dari unsur-unsur ini sudah diadopsi, contohnya mungkin Bapak Ibu pernah ke bank sudah menerapkan unsur-unsur hospitality di dalamnya. Pelayanannya sudah berbeda ya dewasa ini bank. Untuk apa melakukan itu? Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada nasabahnya mungkin di bank. Pun ketika di perpustakaan berarti untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk para pemustaka. Dan juga masih banyak-banyak lagi lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang lain yang sebelumnya tidak menerapkan unsur-unsur hospitality ini di dalam pelayanannya. Seperti itu. Selanjutnya, nah, apakah hospitality hanya sebatas itu? Tentu tidak. Sekarang industri hospitality sudah menjadi sebuah industri yang besar dan juga menjanjikan. Salah satunya yaitu bisnis hotel, F&B, restoran, cafe, tour and travel, penerbangan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, di sini ada beberapa jenis industri hospitality. Yang pertama yaitu adalah F&B, lodging atau penginapan, rekreasi, travel and tourism. Secara sederhana, hospitality industry itu adalah bisnis yang menonjolkan pelayanan sebagai core bisnisnya itu. Contohnya yaitu yang tadi saya sebutkan di awal, seperti hotel, restoran, dan travel agent. Selanjutnya, nah, di sini kita mulai masuk. Di sini, apakah perpustakaan termasuk hospitality industry? Seperti itu. Jawabannya bukan. Bukan, karena perpustakaan mengemban fungsi pendidikan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Dalam penerapan pelayanannya kepada pemustaka, perpustakaan dapat menerapkan unsur-unsur hospitality dalam pelayanannya. Sehingga pemustaka merasa nyaman dan puas. Seperti bank tadi, apabila dikategorisasikan, bank bukan sebuah hospitality industry. Bank merupakan salah satu industri keuangan. Pun perpustakaan juga bukan hospitality industry. Tapi penerapan dalam pelayanannya tidak ada salahnya. Bahkan harus menerapkan unsur-unsur hospitality di dalamnya. Dan juga sejalan dengan saat ini pun pemerintah sedang melakukan reformasi birokrasi yang salah satu baurannya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, perpustakaan juga diselenggarakan secara demokratis bagi seluruh lapisan masyarakat. Maksudnya secara demokratis di sini,
Yang kita sudah Bapak Ibu Akang Tetes ketahui bahwa yang datang ke perpustakaan itu sangat heterogen sekali. Sangat heterogen dari berbagai background usia, baik usia, latar belakang pendidikan, sosial, atau suku yang lain. Seperti itu. Apabila saya boleh sharing sedikit ya. Di sini sharing, kebetulan saya pernah bekerja di Uni Emirat Arab. Di sana sama seperti perpustakaan, hotel juga yang datangnya sangat heterogen. Mungkin kalau di hotel lebih kompleks lagi karena overseas ya, dari berbagai negara, dari berbagai benua. Contohnya ada tamu dari Amerika, Australia, India, Jepang, dan Indonesia itu sendiri. Di sana kalau boleh sharing pengalaman dibahasakan setiap negara, setiap pengunjung memiliki treatment hospitality-nya sendiri-sendiri. Seperti itu pengalaman saya, pengalaman subjektif saya pernah ada misalnya orang India. Orang India tuh karakternya ketika ada merasa tidak puas atau merasa tidak nyaman langsung ngomel di depan langsung. Oh ini gimana, seperti itu. Atau misalnya ada orang Eropa atau Amerika yang sepengalaman saya lebih cuek, lebih tidak acuh gitu. Ada juga orang Jepang kebanyakan kalem, diem ketika tidak puas atau komplain, tapi diem bikin surat ke GM seperti itu. Itu bahwa pelayanan di sini sangat penting, apalagi ketika dikaitkan dengan pelayanan perpustakaan seperti itu. Selanjutnya ketika saya sering pengalaman dulu saya di perhotelan yaitu di back office, di bagian dapur. Apabila dikaitkan dengan pelayanan perpustakaan, di dinas ini ada perpustakaan pengolahan buku, bagian perpustakaan deposit, dan juga bidang BPPGM. Di sana juga ada pelayannya sendiri. Cuman ketika banyak yang berstigma bahwa ketika saya di back office, ketika bertemu dengan tamu, ketika bertemu dengan itu bisa lebih, nggak usah terlalu seperti orang-orang yang di front office. Tidak seperti itu. Kalau di hotel semua dipukul rata. Dari rekan-rekan petugas kebersihan, petugas keamanan, engineer, sampai ke back office, front office, sampai GM itu sendiri. Ketika berhadapan dengan tamu, semua melakukan unsur-unsur hospitality. Begitupun apabila di pelayanan perpustakaan, apabila saya bisa menggambarkan teman-teman SDM pelayanan perpustakaan yaitu seperti front office kalau di hotel. Seperti di front office yang memang langsung berhadapan dengan tamu. Ketika yang langsung harus berhadapan dengan tamu, memang mau tidak mau harus menerapkan unsur hospitality di dalamnya untuk memberikan pelayanan yang nyaman dan puas, yang berujung kepada indeks kepuasan masyarakat itu. Dan sekarang, apalagi sekarang netizen ya, kalau saya bisa dikatakan, sekarang dengan mudahnya ya Bapak Ibu, Akang Teteh, misalnya di dinas ini, misalnya ada komplain di ruangan terkait ini, bisa dengan mudahnya ketika ngomong misalnya melalui media sosial, bisa web, di Instagram atau Twitter atau Facebook misalnya, dengan mudahnya, oh ini tidak nyaman, oh ini kurang ramah, ini jutek, atau apapun, itu sangat dengan mudahnya. Di situ kita harus memaintain atau menanggulangi itu, atau ada langkah preventif agar tidak terjadi seperti itu. Yang bisa berdampak kepada kita secara personal, bahkan bisa lebih terhadap lembaga atau institusi tempat Bapak Ibu ditugaskan. Seperti itu. Bahwa sepenting itu hospitality pada pelayanan. Untuk selanjutnya, next. Nah, maka dari itu untuk menunjang hospitality di perpustakaan, berdasarkan sumber yang saya dapatkan, dapat dirangkum seperti berikut. Yang pertama adalah 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ini memang bosan-bosannya saya ulangi karena memang ini kita harus membangun jiwa sense of welcoming ketika di pelayanan. Sense of welcoming itu memang harus terus dilatih dan terus dibangun. Seperti itu.
Yang kedua yaitu meningkatkan communication skills. Nah, di sini communication skill di sini memang agak tricky karena banyak pelayanan perpustakaan yang memang harus berhadapan dengan pemustaka yang heterogen, yang banyak, yang berbeda-beda, ada yang kalem, ada yang berapi-api, ada yang biasa aja seperti itu. Kita memang harus meningkatkan communication skills itu. Gimana dong kalau misalnya saya tuh orangnya pendiam, saya tuh orangnya pemalu misalnya, memang itu harus dibuang jauh-jauh dan memang bisa dilatih seperti itu. Ketika Anda ditugaskan di pelayanan perpustakaan, mau tidak mau harus melatih communication skills karena berhadapan dengan manusia seperti itu. Yang selanjutnya adalah empati. Di sini empati itu kepekaan terhadap keinginan pemustaka. Misalnya sepengalaman saya, ada yang datang misalnya pemustaka mencari kopi, harus dikonfirmasi ulang. Kopi apa? Dibahasakan karena ketika biji kopi nomor klasifikasinya berbeda. Atau misalnya manajemen kopi berbeda. Atau misalnya mencari baristanya berbeda. Apalagi misalnya novel filosofi kopi beda lagi. Di situ memang kita sebagai SDM pelayanan perpustakaan, satu ada hard skill, ada soft skill. Di sini saya menjelaskan tentang soft skill. Sudah jelas ketika hard skill adalah ilmu-ilmu kepustakawanan di dalamnya. Meskipun misalnya dibahasakan, oh saya bukan pustakawan, oh saya hanya staff misalnya. Memang mau tidak mau harus dituntut untuk mengejar ilmu-ilmu kepustakawanan itu sendiri. Karena kita ditugaskan di pelayanan perpustakaan. Yang selanjutnya adalah peka terhadap tren. Di sini adalah memang kita harus sering-sering trending misalnya terkait literasi, mungkin terkait buku atau novel yang sedang in itu apa, misalnya pernah sedang in Harry Potter, oh Harry Potter tuh apa, di mana maksudnya, misalnya oh novel tuh nomor ada di mana, nomor klasifikasinya berapa, oh Harry Potter tuh fiksi dari mana, oh fiksi Inggris. Mau tidak mau hard skill kepustakawanan kita harus diasah dan juga bagaimana cara menyampaikannya, yaitu soft skill di sini. Bagaimana cara menyampaikan, oh itu ada di sini, terkait itu bisa dilatih. Yang selanjutnya yaitu kreatif, energik, dan diplomatis. Maksudnya kreatif di sini lebih ke arah memberi, diibaratkan ada award lah yang sudah dilakukan dinas ini secara annual, memberikan penghargaan seperti pengunjung tersering, peminjam terbanyak. Itu diharapkan menjadi stimulus bagi pemustaka untuk berkunjung ke perpustakaan itu. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah energik. Energik di sini adalah passionate ya. Passionate di sini tuh seperti kalau di hotel semua orang punya masalah. Semua orang punya masalah, cuman ketika kita di pelayanan, nggak bisa misalnya bawa masalah di rumah, jadi jutek, jadi kerung misalnya, jadi marah. Nggak bisa karena pemustaka, tamu, atau pengunjung tidak mau tahu akan semua permasalahan itu. Selanjutnya, diplomatis. Diplomatis di sini harus bisa membahasakan secara diplomasi. Maksudnya gini, ketika di hotel tidak ada kata tidak ada, meskipun memang tidak ada. Jadi bagaimana cara, oh Bu ini koleksi ini tidak ada. Nggak bisa, oh itu mah nggak ada. Udah aja. Itu akan beda di pemustakanya itu sendiri. Itu yang kita harus maintain, itu yang harus kita tanggulangi dengan melatih, oh mungkin koleksi ini bisa dirujuk, bisa dilakukan misalnya mengisi form desiderata, atau seperti apalah misalnya disesuaikan dengan institusi atau lembaga tempat Bapak dan Ibu ditugaskan. Yang selanjutnya adalah disiplin. Disiplin di sini sudah jelas ketika apabila di dinas, lembaga, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, seperti itu sudah menerapkan aturan, kita harus menjunjung tinggi. Yang selanjutnya adalah SDM pengelola perpustakaan sebagai problem solving. Sebagai problem solving di sini yaitu dalam segala hal, mungkin dalam segi aspek di pelayanan perpustakaan. Misalnya ada yang datang, pengalaman saya misalnya, ketika ada yang mencari buku tentang metodologi penelitian misalnya, oh metodologi penelitian, setidaknya kita mengetahui nomor-nomor klasifikasi yang memang tempat kita ditugaskan. Misalnya seperti, oh
yang besar-besarnya misalnya nomor klasifikasi besar misalnya terkait pendidikan berada di 371 misalnya metodologi penelitian berada di nomor klasifikasi 001 seperti itu dapat diinformasikan kepada pemustaka dan sangat membantu ketika yang dikategorisasikan bahwa pemustaka itu awam, dia belum mengerti terkait pengklasifikasian, belum mengerti terkait penelusurannya seperti apa, dan juga kita diwajibkan menginformasikan untuk sekaligus melakukan user education di dalamnya. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, dengan kita melakukan hospitality yang baik, akan membentuk personal branding. Ketika personal branding, SDM pelayanan perpustakaan itu baik, karena menerapkan atau mengadopsi unsur-unsur hospitality ini dengan baik, akan memberikan, oh pustakawan tuh sekarang keren-keren. Pustakawan tuh sebelumnya sudah keren dan sekarang makin keren. Misalnya, atau enggak staf-staf SDM pelayanan perpustakaan tuh, oh sekarang udah lebih fleksibel, enggak kaku, lebih liur lah, ibaratnya lebih fluid. Untuk ketika personal branding sudah baik, akan otomatis berbanding lurus dengan citra atau image positif bagi lembaga atau institusi tempat Bapak Ibu ditugaskan. Demikian, selanjutnya Bapak dan Ibu, Akang Teteh sekalian, dengan melakukan hospitality yang baik, apabila hospitality itu dijalankan secara terus-menerus, diharapkan menjadi sebuah kebiasaan. Ketika dilakukan menjadi sebuah kebiasaan, dan kita tularkan kepada rekan yang lain, misalnya bukan kita aja, misalnya kita, saya sudah bisa, saya sudah menjalankan itu, harus ditularkan kepada rekan yang lain. Seperti itu. Untuk apa? Ketika kebiasaan dilakukan secara terus-menerus, diharapkan akan menjadi suatu culture, suatu budaya yang memang itu yang diharapkan dari mengadopsi unsur-unsur hospitality ini. Dan juga dunia hospitality ini selain produk nyata yang tadi tentang hard skill kepustakawanan, soft skill pun, people skill ya di sini yang tadi seperti sense of welcoming, communication skills dan yang lain-lain memang harus diasah untuk lagi-lagi untuk membuat pemustaka merasa nyaman dan puas yang berujung terhadap indeks kepuasan masyarakat yang akan juga meningkatkan jumlah pengunjung di kedepannya. Seperti itu. Dengan begitu akan membangun citra image juga seperti itu. Slide selanjutnya. Di sini saya tutup dengan quotes. People will forget what you said, forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Apabila saya maknai di sini, mungkin dibahasakan orang akan lupa apa yang Anda katakan, orang akan lupa apa yang Anda lakukan, tapi orang tidak akan pernah lupa bagaimana Anda diperlakukan. Terima kasih. Untuk sesi ini saya tutup. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat narasumber kita hari ini. Berarti intinya kita harus melayani dengan hati gitu ya Kang ya? Iya, betul. Iya, Bangga. Bapak Ibu baiklah, untuk sesi selanjutnya kita akan melakukan simulasi yang akan mungkin ada beberapa orang talentnya ya Kang ya? Iya, paling ya? Satu-satu. Dari mulai petugas keamanan dulu ya. Mangga kepada Bapak, bagaimana teknisnya Kang? Oh, mungkin di depan, ya di bawah. Ya. Punten Bapak Ibu Akang Teteh sekalian, di sini saya akan sharing simulasi berdasarkan pengalaman saya dari pendidik, karena kalau boleh sharing ketika bekerja di hotel minimal ada pelatihan hospitality selama 2 minggu. Saya sudah bekerja di 3 hotel, berarti lumayan. Di sini saya mencoba untuk membuat sequence of service, yaitu tahapan pelayanan di pelayanan perpustakaan. Seperti itu, berawal dari petugas keamanan, rekan-rekan petugas keamanan, karena petugas keamanan ini sangat sosok karena pertama,
orang pertama yang menyambut pemustaka seperti itu. Di sini saya sudah ada dengan petugas keamanan di sini dengan siapa? Nama saya Agung Ahmad. Terima kasih Agung. Terima kasih Pak Agung. Di sini boleh di-sharing misalnya simulasinya seperti apa kepada Bapak Ibu atau Akang Teteh yang lain. Mangga, saya misalnya pemustaka datang misalnya. Selamat pagi Pak, selamat datang di Disposibda Jabar. Ada yang bisa saya bantu? Oke, sudah bagus ya apabila sudah terbiasa mungkin dibahasakan apabila misalnya sekarang memang menggunakan masker tapi dengan gestur misalnya dengan bowing misalnya atau dengan tangan itu sangat bisa dimengerti bahasa tubuhnya oleh pemustaka. Selanjutnya sebelumnya Bapaknya sudah punya kartu anggota apa belum? Boleh. Oke, ya, yang kemudian ditanyakan yaitu adalah sudah menjadi anggota kalau di dinas ini memang sangat keanggotaan cukup digencarkan seperti itu. Kalau semisalkan belum, ntar saya bisa bantu untuk Bapaknya buat bikin dulu kartu anggota. Persyaratannya untuk sekarang cuman nunjukin KTP aja. Jadi setelah itu tahapannya yaitu mempersilahkan apabila sudah mempersilahkan untuk mengisi buku tamu, ketika belum diarahkan ke bagian untuk keanggotaan. Ya seperti itu. Sudah betul hanya mungkin diarahkan sambil dianterin kan, diarahkan. Nah, ya itu lebih baik karena bagian dari user education juga. Selanjutnya yaitu seperti apa? Misalnya sudah membuat. Kalau misalkan pengunjungnya sudah membuat kartu anggota, ntar kemungkinan Bapak sama atau enggak tetehnya boleh barang-barangnya disimpan di loker, kita sediain lokernya, untuk barang-barangnya ntar kita sediain tote bag-nya. Oke. Memang kalau di sini berarti sebelum itu mungkin ada pemustaka yang menanyakan terkait informasi. Baiknya petugas keamanan pun bisa dilatih untuk product knowledge-nya. Misalnya, saya mau mencari buku tentang agama. Misalnya Pak Agung sudah mengetahui itu, tapi harus make sure, harus benar-benar fix, jangan sampai terjadi misinformasi. Ketika semua itu sudah fix, Pak Agung bisa langsung mengarahkan. Apabila ada keraguan-raguan di dalamnya, serahkan ke unit kerja masing-masing atau penanggung jawab itu sendiri. Kalau misalnya di hotel mungkin ada customer service, segera ada pusat informasi yang bisa didatangi ketika ada pemustaka atau tamu yang merasa kebingungan seperti itu. Dan selanjutnya diarahkan ke loker ya, karena tidak boleh membawa barang bawaan. Makanan dan minuman. Oke. Dan sudah disediakan tas juga ya. Oke. Terima kasih. Berarti seperti itu sudah bagus Pak Agung, terima kasih atas itu, hanya dilatih atau terima kasih. Ya, itu dari keamanan ya. Oh ya, slide. Ya, itu barusan simulasi di bagian depan ya, mulai dari tamu atau pemustaka datang, kemudian diterima oleh keamanan dalam. Dan selanjutnya setelah pemustaka memiliki anggota dan kemudian dirujuk untuk membuat kartu anggota, selanjutnya menuju pelayanan ya, Kak? Ya. Bisa langsung menuju ke pelayanan. Di sini misalnya apabila terkait ada yang menanyakan informasi, dipastikan product knowledge petugas keamanan sudah oke, sudah make sure sudah jelas, bisa diarahkan ke ruangan. Apabila misalnya belum, berarti diarahkan ke unit kerjanya masing-masing, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut simulasi ke bagian pelayanan ya? Keanggotaan. Oh, keanggotaan dulu. Oh, mangga. Silakan yang menjadi talentnya untuk keanggotaan.
Dan sebenarnya ini standar di tempat perpustakaan masing-masing mungkin. Ya, ini di sini apakah harus seperti ini? Tidak, cuman ini dibahasakan disesuaikan dengan institusi, lembaga, tempat Bapak Ibu ditugaskan seperti itu. Oh ya, ini akan petugas ruang keanggotaan dengan siapa, Kang? Saya Restu Alendra dari petugas keanggotaan. Oh oke. Ini ada Kang Restu di sini. Bisa dijelaskan? Bisa disimulasikan biasanya seperti apa, Kang? Oke, saya akan simulasikan. Jadi pertama itu kita memberikan senyuman menyapa kepada pemustaka yang datang gitu aja, Pak. Terus yang kedua itu mempersilahkan duduk dan menanyakan form yang sudah diisi memakai apa? Apakah kartu pelajar, apakah kartu mahasiswa, Oke. atau nik lah. Ya. Nah selanjutnya petugas mengecek form yang sudah diisi, yang harus diwajibkan itu sebagai nomor WhatsApp untuk apa ya? Untuk menginformasikan jika ada buku yang dipinjam, kita itu harus menanyakan melalui WhatsApp, gitu Pak. Selanjutnya misalnya gini, itu sudah betul, Kang, sudah betul. Ya. Hanya mungkin ketika penyampaiannya misalnya ditanyakan, oh ini make sure apakah memang bisa melalui WhatsApp, itu harus diinformasikan, dijelaskan, harus terus diterpa bahwa menginformasikan buat apa nomor WhatsApp harus terintegrasi, karena memang di dinas ini ada WA Blast untuk menginformasikan masa jatuh tempo peminjaman buku. Seperti itu. Selanjutnya ada sesi foto ya. Sesi foto untuk di kartu anggota. Terus selanjutnya menginformasikan kepada pemustaka bahwa kartu sudah siap digunakan untuk meminjamkan buku. Oke, sudah betul tahapannya, hanya saja mungkin detail-detailnya ketika telah kartu sudah jadi, di kartu keanggotaan perpustakaan itu ada syarat dan ketentuan. Nah, itu harus diinformasikan. Bagian dari user education juga. Itu harus diinformasikan bahwa untuk apa diinformasikan? Karena kita di pelayanan itu apabila boleh dikatakan adalah jasa. Salah satu musuh jasa adalah komplain. Di situ di kemudian hari apabila ada komplain di kedepannya, kita secara verbal sudah menginformasikan, terus diterpa informasinya. Apabila ada detail penambahan, ada papan pengumuman, atau misalnya ada layar, itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Misalnya dibahasakan ketika, atau ketika setiap harus ngomong capek misalnya, atau dibahasakan seperti itu, mungkin bisa dibikinkan papan syarat dan ketentuannya untuk diinformasikan. Misalnya kalau di dinas ini, Bu, kartu anggota ini hanya tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan peminjamannya, masa peminjaman selama 2 minggu. Apabila ada keterlambatan, diadakan sanksi. Seperti itu mungkin. Ada lagi? Ada pertanyaan mungkin di luar ini, Kang? Saya ada pertanyaan. Oh, apa? Kan saya orangnya suka bercanda ya Pak. Nah, bagaimana bercanda. Ke itu gitu? Ke pemustaka gitu. Ya mungkin memang di satu sisi mungkin misalnya ada yang kalau bahasa Sunda, saya suka resep heureuy misalnya, atau saya suka bercanda, apakah itu diperbolehkan di hospitality-nya seperti apa mungkin. Salah satu baurannya tadi dari unsur pelayanan adalah keakraban. Mungkin boleh-boleh saja, tapi tetap kita harus melihat jangan lupa ada unsur yang lain, yaitu saling menghormati. Di situ kita bisa melihat ada pemustaka atau yang udah kelihatan dari gesturnya, ini kayaknya cukup leyur orangnya, bisa dilihat, ini kayaknya asik, atau ini mah kaku misalnya. Itu tetap harus melihat situasinya juga. Enggak semua orang bisa diajak bercanda, dan misalnya enggak semua orang juga harus serius kaku gitu juga. Seperti itu paling. Ada lagi? Ya udah Pak, makasih aja. Oh udah, oke. Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Kang. Siapa tadi namanya? Restu. Kang Restu, ya. Selanjutnya kita menuju ke bagian pelayanan ya. Oh iya. Ya, iya, petugas di ruangan. Oh iya, silakan Kang. Oh iya, ini dengan siapa Kang?
Izin buka masker. Oh iya, Mangga. Nama saya Gatot Herianto. Oke. Bertugas di ruangan layanan, dewasa. Di ruangan dewasa. Oke, Mangga. Di sini bisa disimulasikan misalnya seperti apa biasanya? Jadi Ketika saya pemustaka nih, saya pemustaka datang. Selamat siang. Kenalkan saya Gatot Herianto. Ada yang bisa saya bantu? Oke, misalnya mencari terkait informasi apa ya di situ. Oke, lalu silakan mengisi buku tamunya untuk di tiap ruangan seperti itu. Oh, oke, langsung mempersilahkan mengisi buku tamu ya. Apabila sudah memiliki kartu anggota, silakan isi buku tamu untuk kartu anggota. Dan apabila belum, bisa mengisi dengan non anggota seperti itu. Oh ya, di formnya memang ada untuk anggota dan non anggota. Cuman ketika belum, memang disarankan untuk menjadi anggota perpustakaan. Betul sekali. Seandainya itu akan meminjam buku. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Hanya sekedar membaca. Selanjutnya misalnya. Dan selanjutnya kalau pemustaka ingin mencari buku, kami arahkan untuk ke mesin pencari mandiri. Namanya OPAK. OPAK itu adalah online public akses katalog seperti itu. Apabila buku yang sudah ditemukan, kita arahkan ke rak mana gitu. Betul sekali. Ke rak mana misalnya buku sejarah ada di nomor 900. Jadi kita arahkan ke rak nomor 900 seperti itu. Berarti pada perjalanannya ketika itu didampingi juga ya ketika pemustaka yang misalnya masih awam baru, oh ini tuh gimana menggunakan OPAK tuh. Open Public Access katalognya seperti apa, didampingi oleh petugasnya sekaligus memberikan user education ya. Nah, oke, udah betul. Itu ada judul dan mungkin kebanyakan pemustaka itu, Pak, saya pengen judul buku ini ada nggak di mana? Silahkan ketik di mesin pencarinya OPAK tersebut, misalnya judul apa gitu. Atau Pak, saya hanya ingat pengarangnya saja, bisa ketik pencarian untuk pengarangnya saja dapat seperti itu. Oh iya, sekaligus memang harus didampingi karena tidak semua pemustaka dapat mengerti apa yang ada di OPAK. Misalnya bisa, cuman proses pencariannya seperti apa? Oh dilihat di dalam OPAK terdapat nomor klasifikasinya, ruangannya, dan juga ketersediaannya. Seperti itu ya Pak ya? Iya, betul sekali Pak. Mungkin sampai ke tahap sirkulasi ya peminjaman. Betul sekali. Dan apabila sudah buku-bukunya sudah ditemukan semua, sudah ada, nah baru ke sirkulasi ruang peminjaman, ke ruang peminjaman, meja peminjaman. Dan di situ kan maksimal satu anggota itu 3 eksemplar buku dan itu lama waktunya itu 2 minggu. Apabila buku masih dibutuhkan, dapat diperpanjang selama 3 kali perpanjangan. Seperti itu. Oke. Berarti pada perjalanannya ketika proses sirkulasi Bapak harus menginformasikan terkait masa peminjaman dan juga ada selip peminjaman ya. Harus dipastikan berarti make sure jangan hilang. Itu harus diinformasikan berarti ketika digunakan untuk pengembalian. Betul sekali. Ada itu kan jadi kalau peminjaman buku ada slip struk peminjaman. Struk peminjaman itu ada tanggalnya judul gitu ya, tanggal pengembaliannya sekian misalnya tuh gitu. Nanti apabila diperpanjang jadi ada kode lah gitu. Ada kode untuk perpanjangan. Oke. Sudah bagus, sudah betul tahapannya. Mungkin ntar memang ya itu lagi-lagi saya juga memang masih latihan dan harus terus dibangun jiwa itu. Mungkin ada pertanyaan atau? Nah, banyak sekali ya pengunjung atau pemustaka yang bermacam-macam karakter lah. Bermacam-macam karakter, ada yang pengennya ditemani terus, ada yang ya gitu sampai ke pencarian buku juga pengennya ditemani. Nah, dari petugas juga ya sebisa mungkin membantu pengunjung yang ada untuk pencarian buku yang akan dicari seperti itu. Ya memang memang lagi-lagi ya tadi ketika kita menjadi SDM pelayanan perpustakaan mau nggak mau memang heterogen yang tadi saya katakan memang
banyak sekali, ada yang misalnya tadi mau terus didampingi, dibahasakan, mungkin karena memang keterbatasannya terhadap knowledge yang ada di perpustakaan seperti itu. Cuman ya tetap harus kita, yang itu yang tadi passionate tadi, harus tetap memberikan performa yang terbaik, tetap seperti itu. Mungkin ada lagi? Sampai minjem buku, jadi tugas petugas untuk di sirkulasi mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Berarti sudah Ibu, mungkin selanjutnya. Ya, jadi siapa di sini yang kalau mencari buku selalu ingin didampingi oleh petugasnya? Tapi lebih enak ya kalau misalnya terus didampingi ya Kang ya. Iya, lebih jelas. Iya. Nah, itulah karena resiko kita di perpustakaan ini, kebetulan kita adalah melakukan sistem pelayanan terbuka ya. Jadi kita memberikan pengetahuan kepada pemustaka. Kalau untuk pustakawan itu namanya bisa dinamakan dengan pendidikan pemustaka. Nah, pendidikan ini semua informasi diberikan kepada pemustaka, terutama yang awal, pemustaka yang baru, dan kemudian diarahkan untuk mencari buku sendiri karena sistemnya terbuka. Beda lagi kalau sistemnya tertutup. Jadi justru petugasnya lah yang mencarikan buku tersebut. Cuman itu tergantung dari berapa banyak pemustaka kita, berapa banyak anggota kita, dan berapa banyak koleksi yang kita miliki, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, gimana simulasinya? Mungkin ada pertanyaan dari... Sudah cukup mungkin ya? Ya, simulasinya. Ini sekali lagi bisa diterapkan atau diadopsi berdasarkan lembaga dan institusi Ibu, disesuaikan saja, tidak harus seperti ini, seperti itu. Ini hanya saya sharing gambaran berdasarkan background pendidikan dan pekerjaan saya sebelumnya dan pengalaman selama bekerja di sini juga, seperti itu. Terima kasih Kang. Oke, sama-sama Ibu. Simulasi dan materinya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk tahap selanjutnya kita fokuskan ke diskusi dan pertanyaan saja ya. Mangga. Bagi mungkin di ruangan ini bagi yang mau bertanya dipersilakan. Nanti kita lanjutkan ke teman-teman yang ada di ruangan Zoom ya pertanyaannya. Untuk sementara di ruangan ini dulu ada yang mau bertanya. Ya, mangga silakan. Tolong sebutkan nama jelas dan asalnya dari mana ya, Kang? Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Erli. Mungkin saya juga memiliki background hampir sama seperti narasumber. Cukup lama juga di pelayanan. Mungkin yang mau saya tanyakan ini kaitannya dengan komplain, Bu ya. Untuk komplain atau misalnya keluhan dari pemustaka itu untuk, kan tadi ada SDM sebagai problem solver ya, problem solving. Nah mungkin kalau di pekerjaan saya yang sebelum-sebelumnya itu ketika misalnya ada komplain, memang untuk level awal mungkin akan dihandle-nya oleh petugas itu sendiri gitu. Ketika misalnya tidak tertangani gitu ya, untuk di perpustakaan sendiri ketika misalnya ada komplain itu apakah ada alurnya atau misalnya ada urutannya, misalnya dari petugas penjaga ruangannya tidak bisa tertangani, apakah nanti ada di atasnya misalnya level di atasnya untuk menangani keluhan tersebut. Itu saja mungkin, terima kasih. Mau langsung dijawab atau ditampung? Langsung jawab aja ya biar ya. Mangga, barusan itu pertanyaannya bagaimana kalau ada keluhan dari pemustaka ya? Apakah ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya seperti itu ya? Ya, mangga seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab yang tadi pertanyaan yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa salah satu musuh dari pelayanan atau jasa itu adalah komplain. Ketika terkait komplain, misalnya terjadi komplain di ruangan. Mungkin di kedinasan ini harusnya idealnya, karena mungkin keterbatasan saya juga terkait regulasi ini ya, kurang mengetahui. Cuman kalau di hotel ada namanya PRO, istilahnya tuh PRO tuh Public Relation Officer. Ketika ada keluhan atau yang tidak nyaman atau apapun, semua ditelusur, di prosedur, semua ditanggulangi oleh PRO itu sendiri sampai di tahap
investigasinya seperti apa, PIC-nya saat itu siapa, kejadiannya di mana, seperti apa, ya seperti BAP mungkin ya, seperti itu, sampai setelah itu pun ketika sudah jelas masalahnya apa, komplainnya apa, baru dibuat rilisnya, press release-nya pun tetap harus menggunakan yaitu bahasa-bahasa tidak bisa, misalnya misalnya kita salah, kita mengutarakan mohon maaf atau seperti apa, semua itu ada standarnya yang telah ditetapkan oleh manajemen. Mungkin di kedinasan ini ada mungkin bahasanya mungkin dibuatkan form untuk pelapor, hak yang dilaporkan atau hak untuk pelapor seperti itu. Terkait harusnya idealnya flow-nya seperti itu ketika ada petugas di ruangan, mungkin di kedinasan ini ada kehumasan atau seperti apa, saling diibaratkan mungkin ngobrol atau enggak diskusi terkait masalah itu sendiri sampai clear, dikonfirmasi ulang, istilahnya jangan sampai ada distorsi di dalamnya, jangan sampai memberikan misinformasi yang kemudian bahkan bisa menjadi bumerang untuk satu personal kita, apalagi terhadap citra atau image lembaga atau institusi Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab. Ya, untuk selanjutnya mungkin pertanyaan kedua. Ya, mangga, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bogi Agung Nugraha dari Perpustakaan Deposit. Mau menanyakan ini tentang suatu kejadian ya, bagaimana sikap yang harus ditunjukkan ke petugas perpustakaan jika ada pemustaka yang tidak terima ditegur dan berujung memvideokan atau memviralkan kejadian yang tidak menyenangkan yang di dalamnya itu. Baik, terima kasih, itu saja. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Bang Bugi dari Perpustakaan Deposit. Mungkin ya itu lagi-lagi yang tadi seperti ada sebelumnya dijelaskan bahwa sekarang pemustaka ya atau boleh dikatakan mungkin netizen, bagian dari netizen dengan mudahnya misalnya ngomen negatif atau memvideokan atau ditegur, mungkin balik lagi dibahasakan misalnya tidak menerima ditegurnya seperti apa. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya memang si pemustakanya itu sendiri memang melakukan pelanggaran atau memang ada etika yang tidak berkenan mungkin buat petugasnya atau seperti apa, mungkin akan bisa diatasinya, dibahasakannya, diajak diskusi seperti apa, kenapa seperti ini, dibahasakan sampai clear jelas masalahnya. Mungkin ketika misalnya kalau dibahasakan kedinasan, ketika di unsur kedinasan memang harus dibuat rilisnya, apalagi dibahasakan sudah trending atau sudah viral kemana-mana. Memang secara kedinasan harus mengambil sikap terkait satu, personal brandingnya itu sendiri, misalnya taruhlah berarti SDM pelayanan perpustakaannya itu, dan juga kedua, apalagi buat lembaga atau institusi di mana tempat Bapak Ibu ditugaskan. Seperti itu, tetap harus clear, jangan sampai ada distorsi, jangan sampai ada misinformasi. Kalaupun memang dari pihak kitanya yang salah, dibahasakan, yaitu yang tadi press release-nya juga dijelaskan seutuhnya, jangan juga kita dibahasakan, misalnya kita tidak mengaku salah, kita memang harus legowo juga seperti itu, dan juga permintaan maaf diutarakan kepada pemustaka atau tamu atau pengunjung yang lainnya. Mungkin seperti itu jawaban yang bisa saya berikan, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada lagi? Jadi sebenarnya kita harus memahami karakter pemustaka juga ya Kang ya, bisa melihat mungkin si pemustaka ini kelihatannya orangnya Judas gitu. Ya memang karena ya berbeda-beda, treatmentnya beda-beda. Ya memang treatmentnya beda-beda. Memang kita harus yaitu tetap berlatih dan membangun jiwa itu. Seperti itu. Justru kita mah kalau orang Sunda biasanya di depan mah bisa ramah. Mudah-mudahan hatinya juga ramah. Dan biasanya kalau orang Jawa Barat itu bisa menyembunyikan kakehul ya istilahnya kalau hati. Ya. Nah itu, jadi
kalau kita di layanan tentunya kita harus pandai-pandai menyembunyikan masalah kita. Lepaskanlah masalah pribadi kita ya. Itu yang tadi dari istilahnya passionate, tetap memberikan performa terbaik di dalam diri kita apapun masalahnya. Secara manusia memang agak bingung, tapi memang mau tidak mau karena tuntutan dari pekerjaan atau enggak bagian dari resiko pekerjaan, kita ditugaskan di SDM pelayanan perpustakaan. Tidak bisa menolak tidak ya. Tidak bisa bilang tidak ya. Ya. Harus ada. Harus ada. Pokoknya mah sebagai pemustakaan saya mah tidak mau tahu, yang penting mah keinginan saya harus terpenuhi gitu ya. Ya, betul, betul. Ya, maka mungkin masih ada yang bertanya di ruangan. Kalau begitu kita menuju ke ruangan Zoom. Teh Ocha, ada yang sudah masuk pertanyaannya? Ada sih. Oh, dari Oh ya, siap. Ini ada pertanyaan dari mana ini ya? Apakah pengelola perpustakaan desa dapat menjadi pustakawan berjenjang selayaknya pada dinas seperti pertama, muda, madya, dan utama? Kalau bisa, apa yang ditempuh? Wah, ini pertanyaannya mengenai pengelola perpustakaan desa, apakah bisa menjadi pustakawan? Gitu, gimana? Aduh, kalau itu mungkin bukan otoritas saya untuk menjawabnya karena keterkaitan hard skill atau pustakawanan itu sendiri, jenjang seperti itu. Saya di sini menjelaskan tentang hospitality, soft skill itu sendiri, mungkin ada yang bisa membantu jawab, mungkin Ibu moderator misalnya. Seperti itu karena ini bukan bauran saya seperti itu. Ini dari Bapak siapa ya? Dari tidak menyantumkan itunya ya? Saya baca ya? Tidak ada identitasnya ya? Oh gitu ya? Oh mangga. Saya coba jawab sedikit ya. Kalau untuk pengelola perpustakaan desa, sebenarnya pustakawan itu hanya jabatan fungsional saja. Kalau untuk kegiatan dan tugasnya tetap mengelola perpustakaan mulai dari awal sampai akhir. Nah, kalau untuk menjadi pustakawan ini mungkin ada syarat-syarat tertentu. Kebetulan kalau di pemerintahan itu harus minimal dengan jenjang D3 pustakawan. Dan itu mungkin ini mungkin pembahasannya nanti khusus untuk jenjang kepustakawanan ya, bukan di pelayanan. Nanti kalau untuk lebih lanjut, nanti kita bisa mengadakan kembali acara mengenai jenjang kepustakawanan ini. Mudah-mudahan yang menerima jawaban seperti ini mudah-mudahan tidak puas dan terus bertanya, dan nanti kami akan usahakan untuk mengadakan workshop khusus untuk jabatan fungsional pustakawan ini. Terima kasih. Selanjutnya ini izin bertanya Kak, apakah ada from Siswati to everyone? Izin tanya, oh dari Siswati. Izin tanya, bagaimana caranya menegur pelayan petugas yang judes atau galak terhadap pengunjung sehingga pengunjung tidak kabur? Apa tindakan pengunjung tentang hal tersebut? Gitu. Gimana Kak? Gimana coba? Bentar. Nah, ya. Bagaimana caranya menegur pelayanan petugas yang judes terhadap pengunjung sehingga pengunjung tidak kabur? Berarti sudut pandangnya dari pemustaka. Ya itu bahwa, nah itu berarti Ibu, mungkin Bapak Ibu atau Akang Teteh, petugas pelayanan di perpustakaan itu memang ya ketika judes berarti minimal mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan unsur-unsur hospitality itu bisa dilatih, bisa ditanam. Karena tidak bisa ketika di pelayanan bersikap judes atau itu, ya itu tadi pengunjung kabur misalnya, kan itu bukan harapan dari SDM pelayanan perpustakaan. Justru sebisa mungkin SDM pelayanan perpustakaan bahkan bisa menstimulus atau merangsang yang lain agar dapat berkunjung ke perpustakaan, mungkin perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, atau perpustakaan umum lainnya, seperti itu.
Mungkin harus dilatih juga ya itu. Ya, memang mau tidak mau harus terus dilatih dan terus dibangun. Seperti itu. Selanjutnya nih, banyak sekali ternyata pertanyaannya. Kita coba satu-satu ya. Nih, bagaimana, ini dari Alis Setia Mulyati. Bagaimana sikap kita sebagai SDM pelayanan sudah secara maksimal dalam layanan, pelatihan, dan lain sebagainya. Namun kurang bahkan tidak didukung kebijakan instansi yang tentu sudah diketahui umum kurangnya kontribusi terhadap perpustakaan yang notabene seperti diacuhkan karena untuk pindah bekerja juga belum tentu hal yang mudah. Terima kasih. Itu pertanyaan. Oke. Apa mungkin kalau di sini keterkaitannya seperti itu, kalau mungkin bisa saya jawab apabila dibahasakan ketika passionnya tadi kita memberikan performa yang terbaik, misalnya sudah dilakukan, sebenarnya tidak akan ada ruginya ketika kita memang sudah membangun jiwa seperti itu. Seperti itu ketika outputnya memang tidak sesuai dengan harapan, mungkin lebih bisa menerimanya di satu sisi. Toh kita sudah melakukan atau dibahasakan kita sudah memberikan performa yang terbaik dari diri kita sebagai SDM pelayanan perpustakaan. Seperti itu, Ibu siapa? Ibu Alis. Demikian mungkin jawaban yang bisa saya berikan. Mungkin kalau kontribusi dari instansi itu, jadi kita harus lebih menunjukkan lagi ya. Bukti, ya mungkin di satu sisi bahkan bisa menjadi pecutan mungkin ya, mungkin dikategorisasikan sudah maksimal dibahasakan apakah ternyata ketika output dari instansinya seperti itu mungkin berarti harus lebih lagi atau seperti apa. Mudah-mudahan mengerti instansinya ya. Ya harus. Ini pertanyaan lagi, izin bertanya Kak, apakah ada tips untuk kami pustakawan muda yang usianya belum sampai menginjak 20 tahunan untuk menghadapi komplain dari pemustaka yang usianya jauh di atas kita? Karena kejadian seperti ini sering terjadi karena adanya miskom oleh pemustaka. Mohon pencerahannya. Oh iya itu oke, terima kasih. Di sini tadi saya sedikit menyinggung atau bahkan banyak terkait unsur-unsur pelayanan di dalamnya. Salah satu pelayanan adalah bentuknya jasa, ketika jasa salah satu musuhnya yaitu komplain. Ketika dibahasakan, begitupun kalau misalnya pengalaman saya di hotel, banyak yang lebih dikategorisasikan lebih tua, atau bahkan ada anak kecil yang memang anak kecil ya mungkin tidak tahu apa-apa, tapi dia komplain seperti itu, ada treatmentnya tersendiri. Memang kita harus melihat, dibahasakan, ketika bapaknya misalnya ofensif misalnya, kita harus mengkonfirmasi ulang, tetap harus mengkonfirmasi ulang. Pak, kenapa? Apa salahnya? Di mana salahnya? Di mana tidak nyaman? Di mana tidak merasa puasnya? Tetap harus jelas. Ketika itu sudah diutarakan, kita pancing dulu apa yang mereka inginkan, misalnya dia berharap seperti apa. Ketika itu sudah muncul, mungkin kita bisa mentreatmentnya dengan cara yang tadi, communication skills itu sendiri, kemampuan berdiplomasi itu sendiri. Diibaratkan misalnya ada ibu-ibu, sepengalaman saya, ketika di ruang anak datang, misalnya ketika datang dibahasakan, saya mencari buku tentang pendidikan anak usia dini misalnya. Kok nggak ada, kan ini ruangan baca anak. Cuma di satu sisi, punten, terima kasih atas informasinya. Saya jelaskan Bu, di sini adalah ruang baca anak, ruang bacaan untuk anak-anak, bukan mengenai anak. Ketika di situ ibunya mencari informasi terkait pendidikan anak usia dini, berarti bacaan untuk dewasa yang mengenai anak gitu. Kan di ruang anak adalah kelas 1 sampai kelas 6, nggak mungkin baca pendidikan anak usia dini dibahasakan dengan bahasa untuk dewasa seperti itu. Diibaratkan tetap memegang unsur-unsur pelayanan, yaitu yang tadi keramah tamahan, kekerabaan, kesopanan, dan saling menghormati. Kita juga jangan kepancing, karena ketika kita kepancing, kita kalah seperti itu, karena kita SDM pelayanan perpustakaan.
pun kalau kita memang benar, cara penyampaiannya tidak memancing lagi untuk emosi, misalnya si bapaknya atau si ibunya. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Jadi kita harus melihat siapa yang berbicara dengan kita juga ya. Dan ya intinya kita harus, kalau di pelayanan itu harus sabar-sabar. Ya, satu sabar, dua memang harus mengkonfirmasi lagi karena ada beberapa memang yang ada yang kita sudah jelaskan, ada yang memang oh iya mengerti, diam, ada yang dia juga menjelaskan, mendengarkan, tapi tidak peduli juga, ada yang justru ini yang paling bahaya, dia tuh ya, tapi nggak ngerti. Gitu, itu bahaya sih karena kita secara verbal sudah menginformasikan terkait masalahnya atau terkait informasi yang dibutuhkan, tapi kayak yang iya padahal dia juga bingung gitu. Jadi mungkin sebenarnya harus ada treatment khusus atau mungkin pelatihan khusus bagi pelayan di perpustakaan ya tentang soft skill ini ya. Iya, memang dilatih karena sepengalaman saya yang memang hotel itu 100% hospitality industry akan berbeda outputnya. Mungkin perpustakaan bukan hospitality industry. Makanya akan terasa berbeda ketika di hotel. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan ketika di hotel, jangankan masuk, dari parkiran saja sudah disambut. Dari parkiran sudah disambut, dari bellboy, apakah ada yang bisa dibawakan tasnya? Kemudian masuk menuju pintu, ada welcome snack, ada welcome drink. Setelah itu menuju resepsionis, menuju check-in, disambut lagi seperti itu. Iya, bertubi-tubi. Kita lanjut ini pertanyaan selanjutnya dari Puji Astuti, STMIK, IM. Dalam hospital SDM, mungkin dalam ya. Dalam hospitality SDM pelayanan perpustakaan ini, bagaimana caranya mengatasi mahasiswa nih? Mahasiswa yang suka iseng ke pustakawan, sedangkan pemustaka telah menjelaskan semua pertanyaan dari pemustaka. Oh, mungkin si pustakawan ini sudah menjelaskan kepada pemustaka tersebut, sedangkan pemustakanya adalah seorang mahasiswa, tapi suka iseng kali itu ya. Gimana coba Kang? Ya memang ada aja sih yang seperti memang dikatakan tadi sekali lagi oleh saya adalah heterogen. Salah satunya ini berarti memang ketika diistilahkan mungkin ngaheureyan atau di bahasa Sunda mungkin ngebecandain. Di satu sisi mungkin kan di sini kita bertugas ketika memang dibahasakan ketika repetitifnya terlalu tinggi, unsur-unsurnya terlalu tinggi, diibaratkan mungkin memang harus mengambil sikap. Di satu sisi agak tegas, misalnya dibahasakan, punten di sini saya sudah melaksanakan tugas saya, sudah memberikan informasi yang dibutuhkan, atau terkait misalnya buku pencariannya sudah ada, kita pastikan lagi apakah saya sudah dibahasakan sudah cukup terkait informasi itu. Memang harus ditegaskan di sini apabila berulang-ulang seperti itu. Nah, satu lagi nih dari Bapak siapa itu? Dari Bapak Jang Nur. Ini. Nanti yang satu dulu. Hospitality mungkin sudah menjadi standar operasional dari setiap pelayanan. Tindakan apa yang mesti kita lakukan sebagai pemustaka manakala melihat pelayanannya hanya duduk dan cuek aja di depan komputernya? Seperti itu. Nah, ini dari siapa pertanyaannya? Dari siapa? Pak Jajang Nurjaman. Oh, Pak Jajang Nurjaman di sini. Ini memang di satu sisi, oke lah saya memposisikan diri sebagai pemustaka, mungkin, masa negur petugas atau petugas layanan seperti itu. Memang di sini dibutuhkan kesadaran itu sendiri yang tadi saya katakan, memang harus terus dilatih, terus dibangun jiwa hospitality ini. Tidak bisa ketika misalnya seperti itu dibahasakan, mudah-mudahan staf perpustakaan misalnya Bapak Jajang ini melihat ini, mungkin kalau saya bisa memberi masukan, memang harus terus dilatih. Kenapa? Karena Bapak, Ibu, atau Akang Teteh itu ditugaskan di layanan perpustakaan. Tidak bisa seperti itu. Oke lah dikategorisasikan, misalnya ada tugas lain atau apa, mungkin
jadi diam di komputer atau dikategorisasikan pasif seperti itu, tidak bisa seperti itu, harus aktif, minimal yang tadi sense of welcoming-nya minimal, smile and greet the guest, istilahnya itu senyum dan memberikan sapaan kepada pemustaka yang datang, itu minimal ketika itu pun tidak, wah itu kategorisasinya udah agak aneh sih. Di satu sisi mungkin kalau bisa memberi masukan harus betul-betul itu dilatih. Berarti minimal senyum aja ya, dengan senyum aja mungkin. Ya itu akan berbeda outputnya karena ya itu yang tadi merasa disambut karena karena manusia memiliki jiwa dan rasa seperti itu. Masih ada waktu. Ini masih ada pertanyaan. Enggak. Yang di ruangan sini ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya? Oh iya, mangga kita di ruangan ada dulu ya. Mangga, silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya atas kesempatan diberikan waktunya. Ini mau bertanya, yang Kamdal itu apakah hanya pertama aja gitu untuk menerangkan, apakah bisa ke tiap ruangan melihat gitu, bagaimana kan si pengunjung itu, si pemustaka itu kan suka ribut kadang-kadang sebagaimana, apakah si Kamdal itu berhak untuk menegur, apa kita aja yang sebagai yang di ruangan itu yang berhak untuk menegur gitu. Takut nanti satpam menegur disalahkan garis satpamnya sama pemustaka apa gimana gitu. Ya, makasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Mungkin memang ketika di dinas ini mungkin ada petugas keamanan ketika di ruangan tidak kondusif ya, diibaratkan misalnya, apalagi misalnya di ruang anak misalnya atau di ruangan dewasa, mungkin ada beberapa yang sepengalaman saya ada yang melakukan Zoom, mungkin ketika Zoom kan mending ketika menjadi diibaratkan peserta ini dianya menjadi pembicara, misalnya kan memang kita harus sedikit menegur, kenapa? Karena memang mengganggu pemustaka yang lain. Di satu sisi proses penyampaiannya memang biasa yang tadi awal seperti itu, disenyum dulu, sapa dulu, punten, apabila berkenan boleh pindah karena mengganggu pemustaka yang lain, seperti itu. Di satu sisi apakah ketika petugas keamanan boleh berkeliling ke ruangan-ruangan misalnya untuk menegurnya seperti itu, mungkin bisa disesuaikan dengan lembaga dan institusinya masing-masing, seperti itu. Ketika legalnya memang seperti itu boleh, ataupun minimal tahap awal ditegur saja dulu oleh petugas pelayanan perpustakaan. Mungkin misalnya ketika sudah disampaikan dengan baik, dengan benar, tapi saja outputnya masih itu, mungkin bisa sampai ke tahap petugas keamanan mungkin datang untuk menegurnya. Tapi tetap petugas keamanan pun harus menerapkan unsur-unsur hospitality di dalamnya, karena bukan berarti petugas keamanan bisa tiba-tiba menegurnya keras atau dengan itu bahkan jadi takutnya bisa jadi bumerang untuk lembaga ini sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Ibu? Mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Ya, kadang saya juga seperti itu, Bu. Pengalaman kita juga di ruang perpustakaan, apalagi di ruang anak tuh ya. Kalau di ruang anak kita mau dikerasin salah, kita diemin juga salah. Mungkin itu harus ada cara khusus untuk mengatasi anak-anak. Mungkin apabila di ruang anak dibahasakan lebih banyak bermainnya. Mungkin di satu sisi kita menginformasikan kepada mungkin walinya, orang tuanya atau seperti apa. Memang ini ruangan anak dibahasakan seperti itu. Kebanyakan sih sudah pada mengerti kondisinya. Memang tapi tidak semuanya, ada saja misalnya ada orang tua yang memang anaknya itu suka baca dan merasa terganggu seperti itu. Mungkin petugas
harus melakukan sikap karena di satu sisi ngambil titik tengahnya. Ketika misalnya asalnya ribut banget, misalnya mungkin agak ditegur biar tenang seperti itu. Karena kalau dibiarkan juga justru akan berdampak jelek ketika memang ke yang lainnya seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya ini saya bacakan lagi pertanyaan dari ruang Zoom. Dari Pak Hanindyo, izin bertanya, apakah perlu ada standar yang mengolaborasikan antara hospitality, skill of communication, dan kultur? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di sini apabila diterapkan di pelayanan perpustakaan ya, mungkin maksudnya. Apabila saya boleh menyarankan memang idealnya harus ada. Karena terbayang sih bakalan ideal banget ketika hospitality ini ada di pelayanan perpustakaan, terkait misalnya SDM-nya communication skills-nya oke, misalnya kemampuan diplomasinya oke, di satu sisi misalnya public relation-nya juga oke, dibahasakan mungkin misalnya stigma misalnya yang bekerja di perpustakaan yang selama ini misalnya kaku, pendiam misalnya seperti itu akan lama-kelamaan ketika misalnya hospitality ini terus dibangun, terus dilatih, stigma itu akan hilang bahwa perpustakaan ini, petugas perpustakaan, petugas layanan perpustakaan sekarang sudah lebih baik lagi, lebih liur, lebih gitu, lebih adaptif mengikuti tren yang dinamis ini. Seperti itu. Diharapkan dari sini ketika hospitality-nya oke, communication skills-nya oke, apalagi selain hard skill kepustakawanannya ditunjang dengan soft skill. Hospitality ini udah sih ideal kalau menurut saya, akan berbeda outputnya dibandingkan kalau misalnya yang belum menjalankan ini, kalau menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Lili. Nggak tahu ini Lili ibu atau bapaknya. Oh, ini ternyata petugas dari SMP. Assalamualaikum Pak, saya dari petugas perpustakaan sekolah jenjang SMP. Apakah boleh kita kenakan denda buat siswa yang terlambat mengembalikan buku? Di sini kalau terkait denda berarti kan tinggal disesuaikan dengan lembaga dan institusi masing-masing. Cuman di sini poinnya lebih ke bagaimana kita mendisiplinkan para pemustaka itu sendiri, lebih ke arah sana. Jadi edukasinya lebih ke arah bukan dijadikan denda itu diibaratkan mungkin jadi harus ada atau apa. Itu efek jera agar bahwa pemustaka satu ini kan memang bukan kepemilikannya, satu dijaga, disimpan dengan baik seperti itu. Ketika misalnya ada denda ataupun itu memang dirasa efektif untuk mengedukasi itu, mungkin bisa saja. Hanya tetap kita harus menginformasikan. Di satu sisi mungkin anak SMP sudah lebih dewasa, sudah lebih mengerti ketika kita menginformasikan itu. Satu, secara verbal diinformasikan ketika meminjam buku, syarat dan ketentuannya seperti apa. Ketika itu mungkin dibikin papan pengumuman bahwa buku ini harus dijaga atau disimpan dengan baik, jangan sampai rusak apalagi hilang misalnya di satu sisi, karena untuk semua diibaratkan bukan milik pribadi. Yang selanjutnya misalnya ketika ada layar atau ada layar berjalan atau apa-apa terus diterpa agar mudah-mudahan bisa diibaratkan outputnya akan lebih mengerti terhadap pemustaka itu sendiri, yaitu meskipun sebenarnya ini buat berbagai kalangan, tidak hanya SMP saja sebenarnya, untuk semua seperti itu. Jadi sebenarnya sah-sah saja, ya, tapi tergantung kebijakan instansi perpustakaan itu sendiri. Ya. Dan memang mungkin ketika dievaluasi memang itu dirasa efektif untuk kedisiplinan. Poinnya itu untuk kedisiplinan. Dan itu telah terjawab ya. Selanjutnya dari Alam Karang. Izin bertanya kepada Bapak Narsum,
faktor-faktor apa yang dapat menghambat personal branding pustakawan? Nah, ini dia. Nah, ya ini mungkin secara hard skill kepustakawanannya mungkin ya Bapak Ibu pustakawan lebih mengetahuinya. Mungkin kalau secara soft skill lebih ke arah apakah di satu sisi mungkin semua pasti bisa. Cuman ya ini yang harus digarisbawahi, yang harus dipecut adalah mau atau tidak. Seperti itu. Ketika memang di dalam dirinya ada kemauan, ketika itu terus dilatih, terus dibangun, semua pasti bisa. Kalau diibaratkan, pengalaman saya pribadi, saya diibaratkan, oh saya pendiam orangnya, saya ini, saya emang nggak bisa gitu, saya mah. Nah ketika seperti itu, dikategorisasikan memang tidak mau, sudah menjudge itu sendiri, outputnya akan jelek. Di satu sisi sekarang kita harus membangun yaitu maunya dulu. Ketika bisa, pasti bisa semuanya. Cuman ketika terkait memang tidak mau, ya itu udah bingung. Cuma di satu sisi kemauannya dulu itu ketika sudah mau terus dilatih dan terus dibangun. Mudah-mudahan akan menghasilkan output yang diharapkan, yaitu sudah mulai terbiasa menjadi menerapkan unsur-unsur atau mengadopsi unsur-unsur hospitality ini di dalam diri. Karena ketika personal branding di dalam diri itu, ketika pustakawannya pun sudah pasti otomatis terbawa. Ketika personal brandingnya kita seperti itu, apalagi kita sebagai profesinya sebagai pejabat fungsional pustakawan, udah langsung ke bawah. Apalagi baiknya citra sebagai pustakawan lebih luas lagi. Gitu. Oh, karena misalnya satu ibu ini menerapkan, oh pustakawan ini mudah-mudahan akan membentuk stigma, oh bahwa pustakawan tuh seperti ini, seperti itu. Terima kasih. Berarti dengan niat kita sendiri ya sebenarnya dan didukung oleh kompetensi pustakawan itu sendiri. Ya. Itu tadi unsur-unsur hospitality-nya kita kuasai juga. Ya, seperti itu ya. Lanjut, ini mungkin masukan ya dari Perpusda Lombok Timur. Assalamualaikum, izin rasanya perlu setiap pengelola perpustakaan atau pustakawan mengikuti standarisasi melalui uji kompetensi dan sertifikasi agar kompetensinya betul diakui dan proporsional dalam menjalankan tugas. Siapa ya, memang ya kalau diibaratkan kalau di hotel berarti kan ada divisi HRD, Human Resources Development, memang ketika itu belum dijalankan tidak bisa, begitu. Minimal ada sertifikasinya, seperti itu. Baik, selanjutnya, yang di ruangan mungkin masih ada lagi yang mau bertanya sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang di ruang Zoom. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inu Wijaksana. Kebetulan saya pustakawan muda di Dispusibda. Saya bekerja lama sekali di pelayanan. Alangkah indahnya paparan yang tadi Pak Sauki paparkan. Saya ingin bertanya, dalam rangka meningkatkan pelayan yang prima, kiat-kiat apa saja yang harus diperhatikan? Pertama itu. Yang kedua, adakah tingkatan atau batasan dalam melakukan pelayanan? Apalagi menghadapi pemustaka yang rewel atau misalnya sangat sulit dimengerti karena banyak keinginan. Kalau kita hadapi dan layani sudah begitu maksimal, tapi tetap saja dia tidak menerima atau menolak informasi yang kita berikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama, bagaimana kiat-kiat untuk memberikan pelayanan yang prima, yaitu tadi unsur-unsur pelayanan yang memang harus terus dilatih dan dibangun di satu sisi itu, karena ketika itu sudah otomatis akan mungkin ketika yang belum melaksanakannya akan terasa sulit, pasti memang. Tapi ketika sudah di tahap atau di level itu sudah akan terbiasa. Justru di satu sisi malah, aduh, ketika kita tidak melakukan pelayanan prima,
jadi malu sendiri, diibaratkan seperti itu. Ketika sampai sudah di tahap itu, itu udah puncaknya, karena di satu sisi mau ada komplain atau tidak ada komplain, mau casual atau secara umum, kita memang secara gestur atau secara passionate-nya sudah otomatis seperti itu. Sudah yang bisa dilihat mungkin yaitu yang tadi petugas perhotelan. Karena petugas perhotelan yang memang di hospitality industry sudah otomatis melakukan unsur-unsur pelayanannya, unsur-unsur hospitality di dalamnya. Yang kedua yaitu apabila ada pemustaka yang diibaratkan rewel, sudah diberi informasi terkait apapun itu, dia tetap tidak menerimanya. Di satu sisi mungkin ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol. Di satu sisi karena sebagai petugas kita sudah melakukan pelayanan yang baik, sudah memberikan informasi yang dibutuhkan, sudah memberikan misalnya kebutuhan yang dia perlukan, dan menyampaikannya secara baik dan benar, sudah maksimal, pun outputnya masih tidak bisa diterima. Diibaratkan kalau di hotel setidaknya kita sudah melakukan hospitality itu. Outputnya memang ke kitanya ataupun mereka tidak bisa itu, ya itu di luar kontrol kita, seperti itu. Tidak semua bisa kita kontrol, tapi yang di sini saya tekankan, kita tetap harus melakukan, yaitu yang tadi kalau di perhotelan, sequence of service-nya, tahapan-tahapan pelayanan yang apabila sudah ada di lembaga atau institusi tempat Ibu bertugas dijunjung tinggi. Ketika itu semua sudah diterapkan, ketika outputnya memang tidak sesuai harapan, diibaratkan tidak semua bisa dikontrol oleh kita. Mungkin seperti itu. Yang penting kita tetap memberikan dan tetap menjalankan sequence of service-nya itu dengan baik dan benar. Terima kasih. Ya. Pertanyaan selanjutnya, masih ada yang di ruangan untuk bertanya? Itu kita lanjutkan ke pertanyaan ruang Zoom. Saya Aryandi dari Perpustakaan Universitas Pelita Bangsa. Izin bertanya terkait hospitality, terkait bahasa yang digunakan saat melayani pemustaka, terutama mengenai aksen dan culture ketika berbicara. Contohnya, saya dari suku Sunda. Nah, biasanya kelihatan tuh aksen Sundanya suka terbawa. Sedangkan pemustaka kita tidak semuanya dari suku Sunda. Apakah sebaiknya dihilangkan aksennya atau melatih menghilangkan aksen kita? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Arfiandi. Dibahasakan mungkin ketika memang, ya itu kan lebih ke apa ya istilahnya, DNA berarti ya bawaannya. Ketika kalau memang aksennya seperti itu, sebenarnya tidak usah dihilangkan. Tapi memang ada bauran-bauran yang memang terkait intonasi, terkait dari gestur, bahasa tubuh. Minimal kita smiling face, ketika sudah melakukan smiling face, output intonasi yang akan keluar pun otomatis akan berbeda. Seperti itu. Ketika aksennya atau seperti itu mungkin akan lebih di kedepannya mungkin bisa hilang, atau mungkin lawan bicara kita, pemustaka kita bisa berkompromi akan itu. Yang penting informasi yang disampaikan terkait intonasi yang di dalamnya tersampaikan. Diibaratkan mungkin ada beberapa, sepengalaman saya pernah misalnya ada WNA yang ke sini, misalnya ada WNA yang ke sini, aduh ada bule, ada warga negara asing, setidaknya kebetulan mungkin saya ada pengalaman pernah bekerja di luar, misalnya bahasa Inggrisnya misalnya sedikit lancar misalnya kan, itu juga kan perlu dilatih. Aksennya mungkin di mata WNA itu saya, aduh ini teh gimana kan begitu bingung. Cuman tetap akan ada kompromi dari lawan bicara kita. Diibaratkan karena bahasa Inggris saya juga nggak terlalu bagus-bagus amat, dibahasakan misalnya, aduh sekalian misalnya takut ada pertanyaan ini ya, misalnya bagaimana ketika ada WNA yang datang ke sini misalnya. Dibahasakan minimal satu, sudah ada Google Translate. Oh misalnya aduh ntar grammarnya seperti apa. Sebenarnya tidak usah khawatir sepengalaman saya, karena lawan bicara kita taruh ibaratnya bule nggak akan mikir ke sana. Diibaratkan kalaupun itu dia akan berkompromi akan itu. Mungkin diibaratkan seperti ini ketika grammarnya berantakan misalnya.
akan menanyakan, kamu di mana rumah misalnya. Oh itu pasti bingung, tapi dia ngerti, oh ini tuh nanya di mana rumah kamu, seperti itu. Seperti itu sih di dalamnya. Di satu sisi yang tadi balik lagi ke pertanyaan itu, satu, ketika aksen dan intonasi disampaikan dengan smiling face, informasi dengan baik dan jelas, yaitu ketika informasi baik dan jelas, ditunjang kita harus dituntut untuk product knowledge. Product knowledge memang harus dikuasai di satu sisi. Ini lebih lengkapnya mungkin sepengalaman saya di hotel, misalnya ada yang bertanya, ini chicken cordon bleu seperti apa? Misalnya petugasnya hanya, oh ya itu ayam dikasih saus. Akan beda ketika product knowledge-nya, oh chicken cordon bleu itu seperti ini, sausnya ada ini saja, ada apa saja, jenisnya ada 3, kondimennya ini, side dish-nya ini, harganya segini, misalnya kan itu outputnya, oh bagi pengunjung juga, oh akan beda ya itu di situ. Ketika product knowledge juga harus dikuasai untuk memberi informasi, apalagi ketika intonasi tersebut. Terima kasih. Berarti di sini aksen mah tidak perlu dihilangkan gitu ya? Ya, tidak. Kalau sebenarnya tidak perlu dihilangkan. Yang penting ada hal lain. Yang penting informasi yang diberikan itu harus sejelas mungkin. Jadi kan imajinasi yang diterima oleh pemustaka itu ya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Jadi kita tidak usah khawatir aksen kita berbeda. Soalnya pemustaka juga mengerti sebenarnya apa yang kita sampaikan ya. Akan mereka mungkin lebih berkompromi terkait itu. Seperti itu. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Dispusarda Banggai Kepulauan Riau. Oh dari Riau ini ya. Bagaimana menghadapi situasi seperti ini? 1. Kami sudah menyiapkan tempat sampah di tempat ruangan, tetapi ada saja yang membuang sampah di sembarang tempat. Yang kedua, kami takut menegur anak-anak yang ribut atau kelewat nakal, apalagi mereka berkunjung bersama orang tuanya. Nah, bagaimana ini, Kang? Kalau misalnya terkait kedisiplinan berarti ya itu sudah menyediakan tempat yang sudah disediakan. Paling memang kita sebagai petugas pelayanan perpustakaan mungkin hanya bisa menginformasikan, misalnya apabila melihat secara langsung mungkin punten Mbak, Ibu misalnya menegur, karena apabila dibiarkan pun jadi salah. Ketika ditegur ya itu lagi-lagi dari tadi, misalnya dari A yang tadi, intonasi, communication skill, kemampuan berdiplomasinya itu juga harus tetap diterapkan. Karena ketika penyampaiannya itu ketika merasa ditegur atau itu malah akan menjadi bumerang bagi kita. Seperti itu. Pun misalnya sepengalaman saya di sini terkait yang tadi di ruangan, kebetulan secara simulasi mungkin ada permasalahan itu, diibaratkan ada pemustaka yang memang sudah membaca bukunya, sudah membawa buku dari rak, padahal di ruangan, di dinas ini sudah ada tempat khusus untuk buku yang telah dibaca atau yang sudah dibawa keluar dari rak untuk diselving oleh petugasnya, karena untuk memudahkan proses penelusuran di kedepannya. Seperti itu, karena bisa jadi ntar kedepannya kali sering, kali banyak misalnya. Mungkin kan pemustaka awam terkait itu, nyimpen data tadi saya ngambilnya di rak ini misalnya. Cuman apakah betul memang di situ? Mungkin sebelumnya sudah salah kan, jadi diibaratkan akan mempersulitnya juga. Yang kedua, bagaimana cara menegur di ruang anak? Yaitu lagi-lagi tetap memang harus ditegur. 1, karena ada pemustaka yang lain. 2, karena heterogen ya, enggak semua bisa berkompromi dengan ribut atau kebisingan, berbeda-beda. Mungkin kita sebagai SDM pelayanan perpustakaan memang harus menginformasikan, mengedukasi dengan cara yaitu yang tadi saya sampaikan, dibahasakan, Bu maaf ini anaknya misalnya, karena ini mungkin akan bisa mengerti. Memang ada kompromi kita lagi-lagi di ruang anak tidak mungkin senyap gitu seperti di ruang dewasa atau di ruang yang lain, di ruang referensi misalnya. Tidak mungkin juga seperti itu. Mungkin bisa diberi pengertian ke ibu yang lain. Misalnya ada ibu juga yang istilahnya lebih kondusif, Bu diinformasikan, Bu mohon maaf karena ini ruang anak-anak terkait ini, mohon maklum seperti itu. Mudah-mudahan pemustaka yang lain dapat mengerti seperti itu. Ada standar mungkin
bisa merasakan lah ya kita, aduh sudah mulai, aduh ini mah terlalu berisik. Nah, memang kita harus mungkin beranjak atau bertindak seperti itu. Terima kasih. Bahkan mungkin banyak anak-anak justru nurutnya sama kita daripada orang tuanya gitu, Kang. Nah itu mungkin karena asing ya, asing lebih, oh ya gitu mungkin ya seperti itu. Jadi tindakan dari kita pun sebagai pustakawan yang melayani mereka harus pandai-pandai untuk melakukan hal tersebut ya. Ya memang itu. Anak-anak gitu ya. Nah itu disesuaikan juga ketika misalnya kita bertugas di ruangan anak. Memang berarti apa saja nih sense of welcoming anak dengan sense of welcoming buat dewasa kan beda. Misalnya kalau yang dewasa kan ngapain ini, nah gitu. Dibahasakan. Justru untuk anak-anak bahkan harus ada diibaratkan berarti lebih over lah dibandingkan itu karena memang treatmentnya anak-anak berbeda seperti itu. Pun dari cara berdiplomasinya, berkomunikasinya pun beda. Ada mungkin anak yang memang dibahasakan belum secara usia memang belum bisa berbicara atau apa mungkin kan dengan gestur di satu sisi seperti itu. Berarti harus pinter sekali ya kita jadi pelayan itu ya. Ya. Pelayan perpustakaan. Ya, betul, lumayan. Ini mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir TOC ya. Enggak. Dari Perpus SMPN 3 Cikarang Timur. Izin bertanya pada narsum, bisakah ruang baca perpustakaan untuk sarana belajar mengajar? Oh bisa sekali itu Kang. Oh iya bisa sekali, mungkin dibahasakan kalau misalnya di sini, di dinas ini ntar bisa disesuaikan dengan lembaga dan institusi ibu, bapak ibu masing-masing. Di sini memang menyediakan ada ruang diskusi seperti itu, bisa karena memang ruangannya tersendiri lebih kondusif untuk misalnya ada kegiatan belajar mengajar, apalagi diibaratkan berarti masih berkecimpung satu di dunia pendidikan dan juga literasi, diibaratkan bahwa perpustakaan itu yang tadi saya sebutkan mengemban fungsi pendidikan sepanjang hayat. Tidak salah sama sekali, bahkan apabila itu harus diakomodir justru. Misalnya kalau yang belum bisa diakomodir karena sekarang diibaratkan sudah mulai ada yang seperti ini, hybrid, tidak selalu PTM, tidak selalu pertemuan tatap muka, atau sekarang Zoom juga masih terus berjalan ya, masih terus happening, bahkan bisa dijadikan harus diakomodir lah baiknya seperti itu. Apalagi untuk kegiatan belajar mengajar seperti itu. Iya. Iya, bagaimana Bapak Ibu sekalian, masih ada yang bertanya? Atau sudah puas dengan acara hari ini? Mudah-mudahan cukup. Mungkin karena tidak ada lagi yang bertanya dan waktunya pun sudah mulai mendekati akhir, dari materi yang narasumber kita sampaikan pada hari ini, mungkin bisa saya tarik kesimpulan bahwa hospitality ini ternyata sangatlah penting di bidang pelayanan perpustakaan, dan ternyata tidak hanya di bidang pelayanan perpustakaan saja, tapi di seluruh bidang yang ada unsur pelayanan di dalamnya. Kualitas pelayanan perpustakaan harus selalu diperhatikan dan dirasakan oleh pemustaka sehingga dapat menimbulkan suatu sikap tertentu dari pemustaka terhadap perpustakaan. Dengan melakukan hospitality yang baik dan diterapkan secara terus-menerus akan menjadi suatu kebiasaan dan diharapkan akan menjadi sebuah budaya, karena dengan menerapkan hospitality yang baik akan berdampak positif pada tingkat kepuasan masyarakat serta citra yang baik juga pada bidang pelayanan itu sendiri. Itu kesimpulan pada pagi hari ini. Bagaimana untuk menambahkan mungkin dari narasumber? Sudah cukup sih, mungkin yang paling bisa saya bawa lagi, hospitality ini harus terus dilatih, harus terus dibangun. Apabila sudah dilatih dan dibangun, outputnya kita tularkan kepada rekan yang lain, dijadikan sebuah kebiasaan untuk diharapkan output akhirnya menjadi sebuah culture, menjadi sebuah budaya seperti itu. Ya, terima kasih kepada Bapak narasumber hari ini. Mari kita tepuk tangan untuk baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akhiri acara pada pagi hari ini. Kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin.
Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kepada Ibu Moderator, Ibu Harni, dan juga tentunya kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Syauki yang sudah memaparkan materi mengenai workshop sumber daya manusia, hospitality sumber daya manusia pelayanan perpustakaan yang tentunya akan memberikan banyak sekali manfaat dan pengetahuan yang dapat kita aplikasikan bersama-sama. Dan untuk itu, sebelum mengakhiri acara, akan diselenggarakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Bapak dan Ibu yang sudah hadir secara luring di ruangan ini, barangkali dapat bersama-sama melaksanakan sesi dokumentasi. Dan untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir melalui platform Zoom secara daring, dapat menyalakan kameranya dan ikut melihat serta ikut bergaya barangkali ya di Zoom-nya masing-masing. Saya mengundang Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini untuk turut serta berfoto di depan. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir melalui Zoom untuk menyalakan kameranya. Agar kita bersama-sama dapat melaksanakan sesi dokumentasi. Baik, bergaya salam literasi dulu mungkin ya. Salam literasi, saya hitung 1, 2, 3. Jabar juara. 1, 2, 3. Lagi Bapak Ibu, gaya bebas barangkali ya? Boleh, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya dan juga Bapak dan Ibu yang sudah hadir lewat Zoom. Terima kasih banyak. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak, Ibu, dan juga hadirin yang kami hormati. Puji Tuhan, alhamdulillah demikian rangkaian acara workshop Hospitality Sumber Daya Manusia, pelayanan perpustakaan dalam rangkaian Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca dengan tema Gemakan Budaya Membaca dan Membaca Budaya telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan acara ini dapat menambah wawasan bagi kita semua dan tentunya hal ini dapat menjadikan pelayanan perpustakaan menjadi lebih adaptif, inovatif, dan juga memberikan hal-hal yang luar biasa kepada masyarakat agar terus bisa mengembangkan perpustakaan di daerah masing-masing. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, serta hadirin semua. Mewakili panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Lia Sylvia Dewi, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.